Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sorotan Rizwada, kita jumpa lagi dalam perbincangan yang membahas isu-isu yang terjadi di sekitar kita tentu saja. Salah satunya adalah kita kemarin tanggal 12 April 2022 DPR sudah secara resmi mengetok palu mengesahkan RUU TPKS tindak pidana kekerasan seksual menjadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual setelah sekian lama ya, melalui perjalanan yang cukup lama. Nah, kami akan mengajak sahabat sorotan untuk melihat beberapa poin penting dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi ada 10 hal yang sepertinya ini harus kita sama-sama pahami ya kan, dari undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, Kang Riz. Yang pertama adalah setiap ada 10 poin penting diatur dalam undang-undang TPKS. Betul. Itu Kang Riz. Yang pertama, setiap perilaku pelecehan seksual ya itu termasuk dalam kekerasan seksual, Kang Riz. Karena dalam pasal 4 poin 1 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan non fisik berupa isyarat, tulisan ya kan, kemudian atau juga perkataan kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang ini terkait dengan keinginan seksual ya, kemudian bisa dipidana karena pelecehan seksual non fisik, Kang Riz. Itu poin yang pertama, Kang Riz. Ya. Yang pertama tentunya dirgahayu bagi terbitnya undang-undang TPKS dari RUU ke UU. Kenapa saya sebut dengan dirgahayu? Karena ini adalah bukti kehadiran negara di situasi di mana Indonesia darurat kekerasan seksual. Jadi bukan hanya darurat narkoba, darurat kekerasan seksual. Nah, meskipun lansiran kasus ini sepertinya belum, ini kaitannya dengan keterbukaan informasi publik sih nantinya. Nah, undang-undang TPKS ini membutuhkan sarana atau penunjang atau suplemen berupa keterbukaan informasi publik. Misalnya berapa banyak sih aduan kasus yang terrecord, yang terfollow up, dan kalau perlu dibuat jenjang, mana yang hanya terekam dan kemudian ditindaklanjuti dan kemudian sampai pada persidangan, dan mana yang memang karena ada sebuah narasi, Kang Ejo. Jadi pengaduan ini ada sedikit masalah, meskipun sekarang kan Kemen PPPA kan sudah membuka hotline ya. Nah, follow up-nya ini yang sedikit bermasalah. Terkadang mungkin di kita kan ada kultur, ada stereotip juga ya. Terkadang ada berbagai budaya atau pendekatan sosial budaya yang harus juga masuk ke dalam eksekusi. Kan cetak birunya sudah ada, nah sekarang eksekusinya yang harus diperhatikan. Seberapa jauh sebetulnya kehadiran negara dalam undang-undang TPKS dapat mengubah kondisi yang ada selama ini, bahwa pengadu seringkali dia dianggap belum worthy bantuan hukum, atau pengaduannya seringkali terhambat karena justru menjadi bumerang bagi pengadu. Banyak misalnya exposure media menjelaskan bahwa pengadu malah justru menjadi bulan-bulanan karena dipojokkan sebagai posisi pelaku asusila misalnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu saya menyorot ketahanan sosialnya bagaimana dalam perundangan TPKS. Oke, 10 poinnya bombastis, luar biasa, dan normatif seperti perundangan lainnya yang hadir di Indonesia. Cuman kan itu cetak biru saja. Nah, dalam eksekusinya apakah juknis dan juklaknya nanti? Nah, ini yang sering dilupakan orang nih. Kalau dalam undang-undang kan indah semua. Nah, orang sering lupa bagaimana petunjuk teknis di lapangan pada saat misalnya berhadapan dengan kasus-kasus yang semisal extraordinary, di luar kebiasaan misalnya. Contoh, meskipun kan sekarang ini kan ada dampingan ya kekerasan seksual di kampus misalnya, lalu kemudian ada dampingan domestic violence misalnya, ada dampingan perlindungan anak misalnya untuk korban di bawah umur. Tapi yang sering dilupakan orang adalah bagaimana perundangan yang berbeda tadi itu bisa bicara pada satu kasus. Itu yang saya pesankan. Contoh misalnya Kang Ijo, terjadi sebuah kekerasan seksual di angkutan umum. Nah, ini kan seringkali dibawa ke arah anekdot kan oleh orang gitu ya. Meskipun undang-undangnya ini dari dulu sudah ada loh gitu ya. Nah, bagaimana nih jika semisal pelaku
membutuhkan dukungan daripada membutuhkan dukungan daripada saksi gitu semisal. Dan kemudian pada saat itu di angkutan umum si kamera CCTV tidak membuktikan banyak hal semisal seperti itu. Nah, bagaimana dengan kasus seperti ini? Gitu ya. Apakah kemudian undang-undang ini lebih mensupport bahwa apapun aduannya, jika memang ada aduan, apakah undang-undang ini bisa lebih mensupport dalam hal ini? Kan seringkali kita melihat di banyak kasus pengaduan korban itu berbalik menjadi tuntutan. Kalau Kang Riz melihat sendiri, apakah undang-undang TPKS ini sudah bisa mencukupi itu semua? Melalui poinnya sih sudah secara normatif. Nah, sekali lagi kan ada facts dalam kebijakan publik, Kang Ijo, ada facts, ada values, ada nilai, ada fakta. Nah, seringkali perundangan hanya bisa membawa nilai, sedangkan si faktanya berada pada petunjuk pelaksanaannya seharusnya. Seperti yang kasus perundangan yang lainnya, bahwa pada saat kita lupa untuk misalnya sekarang pada saat ada terjadi kasus, sebetulnya undang-undang ini eksekutornya siapa saja. Nah, itu kalau bunyi 10 poinnya sih oke deh gitu ya. Yang pasti ini kan ada sebuah kebaruan dalam 10 poin ini. Nah, selama ini kan semisal eksekutor daripada perundangan ini pada saat masuk ranah kriminal tentunya kan dari kepolisian satu, lalu kemudian pada saat masuk ke meja hijau kan dari perkejaksaan dua. Nah, lalu kemudian orang suka lupa ada masalah restitusi loh di sini, ada masalah rehabilitasi korban loh di sini. Nah, bagaimana nih sharing kewenangannya? Bagaimana memaksa dinas yang lain misalnya seperti dinas sosial untuk serius melakukan follow up pemulihan korban semisal gitu. Bukan hanya pemulihan secara fisik tentunya, pemulihan bagaimana pemerintah hadir di sini untuk memastikan bahwa si korban tidak justru merasa ada dalam kondisi yang lebih buruk karena dikucilkan misalnya. Nah, seperti itu. Nah, lalu misalnya bagaimana menentukan apakah satu kali colek itu berapa rupiah? Nah, itu restitusi misalnya. Bagaimana mekanisme ganti ruginya? Karena kan enak saja gitu ya, udah melecehkan cuma kurungan berapa bulan atau tahun, potong lebaran dan sebagainya, that's it, urusan selesai. Nah, apa kebaruan itu yang orang sering lupa? Apa kebaruan daripada undang-undang ini hadir di sini? Nah, adakah yang Kang Riz nilai ini menjadi sebuah kebaruan di undang-undang TPKS ini? Nah, saya belum bisa menilai selama memang pemerintah dalam hal ini DPR RI belum mengeluarkan apa ya istilahnya ya, public hearing resmi soal ini. Tapi kan ini sudah menjadi undang-undang. Sudah, betul. Apakah masih perlu public hearing resmi ketika ini menjadi sebuah undang-undang? Harus, justru. Untuk apanya itu, Kang? Untuk menjelaskan pada publik. Nah, ini yang disebut dengan edukasi kebijakan. Jadi sosialisasi saja ini loh sudah diresmikan, belum cukup. Harus juga diadakan public hearing setelahnya. Bagaimana respon publik dalam hal ini soal pelaksanaannya nanti di lapangan, gitu ya. Jangan sampai nanti jadi produk yang hanya gagah di atas kertas, tapi loyo di tataran eksekusi, seperti itu.